Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 FPTIK kelompok 9 Pancasila. Kali ini kami akan menyelesaikan tugas akhir Pancasila berupa membuat video dengan materi Pancasila dan Diplomasi Budaya Indonesia. Perkenalkan, saya Dina Rahmadani dengan NIM 2525187. Perkenalkan, nama saya Zan Afif dengan NIM 2525212. Perkenalkan, saya Jiva Syamsul dengan NIM 2525209. Artikel ini menganalisis peran Pancasila sebagai landasan ideologis diplomasi budaya Indonesia dalam memperkuat soft power nasional di kancah internasional. Dengan penekanan pada nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan. Dalam era globalisasi, diplomasi budaya berfungsi sebagai strategi non-koersif yang efektif untuk mempromosikan identitas nasional, membangun saling pengertian, dan meningkatkan kerjasama tingkat internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik diplomasi budaya Indonesia serta kontribusinya terhadap pembentukan soft power Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, serta laporan kebijakan yang relevan dengan Pancasila dan diplomasi budaya, serta teori soft power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai persatuan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila diwujudkan melalui berbagai bentuk diplomasi budaya, seperti pertunjukan seni budaya, program pertukaran pendidikan, promosi budaya, dan kerjasama kemanusiaan. Nah, praktik tersebut membangun citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, dari yang saya bacakan tadi, terdapat kesimpulan penelitian. Dari kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila berperan sebagai kerangka normatif dan etis yang memperkuat efektivitas diplomasi budaya Indonesia serta berkontribusi signifikan dan meningkatkan soft power Indonesia dalam hubungan internasional. Pendahuluan. Dalam era globalisasi dan intensifikasi hubungan internasional, negara tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional, tetapi juga memanfaatkan daya tarik nilai baik dari budaya dan identitas nasional yang dikenal sebagai soft power. Konsep soft power ini menekankan kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan bermoral. Dalam konteks ini, diplomasi budaya menjadi instrumen strategis yang digunakan sebagai negara untuk membangun citra positif, memperkuat kepercayaan internasional, serta mendorong kerjasama lintas negara secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan diplomasi budaya. Keberagaman budaya, nilai toleransi,
serta pengalaman historis dalam menjaga persatuan menjadi modal penting dalam membangun soft power di tingkat global. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan dengan diplomasi budaya. Khususnya, nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga berpotensi menjadi pedoman etis dalam praktis hubungan internasional Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas diplomasi budaya sebagai sarana peningkatan soft power negara. Penelitian oleh Nye pada tahun 2004 menegaskan bahwa nilai dan budaya merupakan sumber utama soft power dalam hubungan internasional. Studi lain menunjukkan bahwa diplomasi budaya efektif dalam membangun citra positif negara serta memperluas pengaruh non-koersif di tingkat global. Di konteks Indonesia, beberapa kajian telah menyoroti peran seni, pendidikan, dan pertukaran budaya sebagai instrumen diplomasi budaya. Namun, penelitian tersebut umumnya masih memposisikan Pancasila sebagai batas identitas nasional tanpa mengkaji secara mendalami nilai-nilai spesifik Pancasila sebagai fondasi normatif diplomasi budaya dan soft power Indonesia. Berdasarkan kajian literatur terdahulu, terdapat celah penelitian terkait minimnya pembahasan yang secara eksplisit mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam Pancasila dengan praktik diplomasi budaya sebagai strategi soft power di kancah internasional. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya mengkaji Pancasila tidak hanya sebagai ideologi domestik, namun juga sebagai kerangka nilai yang operasional dan relevan dalam diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Permasalahan penelitian dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana peran nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam Pancasila dalam praktik diplomasi budaya Indonesia, serta jumlah nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap penguatan soft power Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam diplomasi budaya Indonesia, serta menjelaskan kontribusinya dalam memperkenalkan dan memperkuat soft power Indonesia dalam hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji peran nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam Pancasila sebagai dasar diplomasi budaya Indonesia dalam memperkenalkan dan memperkuat soft power di kancah internasional. Metode ini dipilih karena permasalahan penelitian berfokus pada analisis konsep, nilai, dan praktik sosial politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami melalui penafsiran mendalam terhadap data dan literatur yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi keputusan dengan ruang lingkup kajian pada praktik diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Lokasi penelitian bersifat non-lapangan, yaitu
pada sumber-sumber data tertulis yang berasal dari institusi akademik dan lembaga resmi seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, dokumen kebijakan pemerintah Indonesia, laporan Kementerian Luar Negeri, serta publikasi resmi terkait diplomasi budaya dan soft power. Penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung karena data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan konsep soft power, diplomasi budaya, serta nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam Pancasila. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi. Metode yang telah mapan dalam kajian hubungan internasional dan filsafat Pancasila tidak dijelaskan secara rinci, tetapi merujuk pada literatur acuan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi terhadap dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Data analisis dengan cara menafsirkan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik diplomasi budaya Indonesia. Kemudian mengaitkannya dengan konsep soft power dalam hubungan internasional. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditentukan dalam kajian literatur. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur dan dokumen resmi. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kontribusi nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam diplomasi budaya Indonesia sebagai strategi soft power di tingkat global. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan resmi terkait diplomasi budaya Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dalam Pancasila berperan signifikan sebagai fondasi normatif dalam praktik diplomasi budaya Indonesia, serta berkontribusi terhadap penguatan soft power di kancah internasional. Temuan ilmiah ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi domestik, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat dioperasionalkan dalam hubungan internasional. A. Peran nilai persatuan Indonesia dalam diplomasi budaya. Temuan pertama menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia tercermin dalam strategi diplomasi budaya Indonesia yang menekankan keberagaman sebagai kekuatan nasional. Hal ini terlihat dari berbagai program promosi budaya
yang menampilkan pluralitas etnis, bahasa, dan tradisi sebagai identitas kolektif bangsa Indonesia. Nah, secara ilmiah, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep nation branding, di mana keberagaman yang dikelola secara harmonis menjadi daya tarik yang meningkatkan legitimasi dan kepercayaan internasional. Tren ini terjadi karena masyarakat global cenderung memberikan respon positif terhadap negara yang mampu mengelola perbedaan secara damai dan inklusif. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa daya tarik nilai dan budaya merupakan sumber utama soft power. Namun, artikel ini menunjukkan kebaruan dengan menempatkan nilai persatuan Indonesia sebagai variabel normatif yang secara spesifik membentuk narasi diplomasi budaya Indonesia, bukan sekadar budaya sebagai produk simbolik. B. Nilai kemanusiaan sebagai instrumen soft power. Temuan kedua menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila diimplementasikan melalui diplomasi kemanusiaan, kerjasama pendidikan, serta partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional. Fenomena ini dapat dijelaskan secara saintifik melalui teori legitimasi moral dan hubungan internasional, di mana negara yang konsisten menunjukkan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan cenderung memperoleh pengaruh normatif yang lebih kuat. Tren peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum kemanusiaan internasional memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan berfungsi sebagai soft power enabler, yaitu faktor yang memperkuat penerimaan dan kepercayaan aktor internasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Suryo Kusumo. Namun, penelitian ini memperluas analisis dengan mengaitkannya langsung pada nilai Pancasila sebagai sumber etis diplomasi. C. Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan soft power. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila, persatuan Indonesia dan kemanusiaan menciptakan pola diplomasi budaya dan konsisten dan berkelanjutan. Pola ini menjelaskan mengapa diplomasi budaya Indonesia cenderung diterima secara positif, meskipun Indonesia tidak selalu memiliki kekuatan ekonomi atau militer dominan. Fenomena ini mendukung hipotesis penelitian bahwa nilai Pancasila berkontribusi signifikan dalam membangun soft power Indonesia melalui daya tarik moral, budaya, dan nasional. Ringkasan temuan utama penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, komponen nilai. Yang pertama, persatuan Indonesia. Bentuk dari implementasinya ialah promosi budaya multikultural, dialog antar budaya. Adapun dampak terhadap soft power, meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa plural dan inklusif. Yang kedua, komponen nilai kedua ialah kemanusiaan, yang mana bentuk dari implementasinya ialah kerjasama kemanusiaan, pendidikan, perdamaian. Adapun dampak terhadap soft power ialah memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan internasional. Keterangannya ialah nilai Pancasila
dianalisis sebagai variabel normatif dalam diplomasi budaya. Dampak soft power diukur secara kualitatif melalui citra dan penerimaan internasional. Selain itu, hubungan antara nilai Pancasila dan soft power dapat digambarkan secara konseptual sebagaimana ditunjukkan pada gambar nomor 1, yaitu soft power Indonesia memiliki daya tarik, legitimasi moral, citra positif, dan pengaruh internasional, yang mana diplomasi budayanya ini ialah promosi budaya multikultural, dialog antar budaya, kerjasama kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian. Dalam gambar nomor 1 ini menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan berfungsi sebagai fondasi etis yang mengarahkan praktik diplomasi budaya yang selanjutnya menghasilkan peningkatan daya tarik dan pengaruh Indonesia di tingkat nasional. Baik, kesimpulan dari artikel ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila berperan strategis sebagai landasan normatif dan etis dalam diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prinsip ideologis dogmatik, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara efektif sebagai sumber daya soft power yang meningkatkan daya tarik, legitimasi moral, dan citra positif Indonesia di mata komunitas internasional. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila berkontribusi signifikan terhadap penguatan soft power Indonesia dapat diterima. Integrasi nilai persatuan memungkinkan Indonesia menampilkan keberagaman budaya sebagai identitas kolektif yang inklusif dan harmonis. Sementara, nilai kemanusiaan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor internasional yang menjunjung tinggi perdamaian, solidaritas, dan martabat manusia. Kombinasi kedua nilai tersebut menghasilkan pola diplomasi budaya yang konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada daya tarik non-koersif, sehingga mampu memperluas pengaruh Indonesia tanpa mengandalkan kekuatan keras. Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan melibatkan data lapangan seperti wawancara dengan pelaku diplomasi budaya atau analisis persepsi publik internasional guna mengukur efektivitas soft power Indonesia secara lebih konkret. Selain itu, kajian komparatif dengan negara lain yang menerapkan diplomasi budaya berbasis nilai nasional juga dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai posisi Pancasila dalam dinamika diplomasi global. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.